Nah, kalau kita dalam konteks anak di bawah umur ya atau remaja, itu yang biasanya dia sudah menargetkan korbannya gitu ya, karena ada beberapa karakteristik. Orang-orang merasionalisasi dengan bilang, ah dia kan mampu membiayai, dia punya uang, resources yang cukup banyak gitu ya. Jadi dilihat yang di framing, yang ditarik adalah soswitnya, tapi misalnya ada kekerasan fisik di situ, ada pemaksaan, itu nggak dilihat sama sekali. Kemudian ketika dia tidur, dia dicium oleh pangeran dan akhirnya dia bangun. Ini satu, dia nggak konsen kan, dia lagi tidur, gimana dia bisa kasih konsen? Halo Redmates, welcome back to Red Strings Podcast Series. Ruang obrolan yang membahas tentang hal-hal yang sering dianggap biasa, tapi sebenarnya menyimpan banyak rahasia loh. Bareng aku, Talitha Sekar Alia, hari ini kita akan masuk ke episode 2, yaitu Red Strings of Trust. Nah, karena di episode kemarin kita udah bahas-bahas dikit nih isu perkawinan anak dari lensa sosial dan budaya, hari ini kita shift fokus kita ke arah yang berbeda. Hari ini kita bakal bahas banyak nih mengenai isu perkawinan anak kalau kita lihat dari hubungan yang sehat atau tidak sehat dan juga kesehatan reproduksinya. Dan mungkin bagaimana nih kita dan juga lingkungan kita meromantisasi dan menormalisasikan hubungan-hubungan yang tidak sehat serta dampaknya untuk anak di bawah umur. Nah, karena ini judulnya adalah ruang obrolan, tentu saja aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama narasumber kita yang keren banget dan dapat banyak insight yang menarik nih dari pengalaman-pengalaman beliau. Beliau merupakan project coordinator dari program Berani 2, yaitu adalah program kolaborasi antara UNFPA, UN Women, dan juga UNICEF nih teman-teman. Please welcome Kak Asti. Hai Talita, thank you buat ngajak saya ketemu di sini. Halo kakak, Halo. aku senang banget bisa ketemu kakak hari ini. Terima kasih ya kak sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi obrolan kita nih kak pada episode 2 dari Red String Podcast Series ini. Kakak apa kabar nih kak hari ini? Menyenangkan sekali, hari yang kayaknya akan panjang buatku, tapi bisa tetap melakukan apa yang kurencanakan dan juga hadir di sini bersama teman-teman dari Red Project itu sangat menyenangkan. Yeay, kita juga senang banget sih kak menyambut kakak di sini. Thank you. Nah, sebelum kita ngebahas ke ranah yang pastinya bakal berbobot dan berdaging banget nih kak isinya, aku mau nanya dulu nih sekali kenalan dikit sama kakak. Nah, kan tadi kakak merupakan program coordinator nih kak dari program Berani 2. Mungkin kakak boleh menjelaskan dan menceritakan sedikit nih kak pengalaman kakak di sana. Dan aku juga penasaran nih kak, kira-kira kenapa nih alasan kakak untuk konsisten bekerja di ranah kesehatan reproduksi selama ini? Jadi dimulai dengan alasan dulu ya, Kak Talita. Yang pertama karena saya sendiri perempuan gitu ya. Jadi saya bisa ngerasain sejak saya masih kecil, remaja sehingga dewasa, tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia gitu. Kebetulan juga saya punya latar belakang sekolah di kedokteran umum dan dilanjutkan dengan master di psikologi untuk kesehatan konseling. Nah, di situ aku ngelihat masih banyak sekali ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dari status kesehatan gitu ya dan lain-lain. Untuk itulah kemudian mungkin itu jadi semacam panggilan, purpose, calling buat aku sehingga akhirnya aku mungkin bukan kebetulan ya kalau aku bilang ya, kemudian alam membawaku untuk selalu kerja di isu ini, berangkat dari lokal NGO, internasional NGO, dan kemudian bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kebetulan juga kerjaan-kerjaan yang kulakukan gitu ya bersama pemerintah Indonesia dan partner-partner lainnya adalah di sekitar isu kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Jadi itu selalu memberikan aku energi baru gitu karena aku ingin memberikan kembali kepada perempuan di seluruh Indonesia. Aku percaya nggak ada upaya yang terlalu kecil yang bisa dilakukan. Jadi itu kenapa tadi aku bilang aku happy banget ketemu teman-teman karena itu kita sepertinya punya passion yang sama meskipun kita datang dari generasi yang agak beda ya. Teman-teman jauh lebih muda dari saya. Mungkin walaupun generasinya beda, tapi ternyata passionnya, tujuannya, dan mungkin purpose callingnya masih sama ya kak. Betul sekali. Dan aku juga tertarik banget nih kak, karena kakak kan juga
latar belakangnya ada dari kedokteran juga. Jadi aku ngerasa pembahasan kita hari ini pasti bakal insightful banget nih Kak Mudah-mudahan dari ya. segi kesehatannya. Mm-mm. Jadi thank you ya Kak udah mau Sama-sama. mengisi nih Kak dan juga sharing-sharing sama kita di Iya. episode 2 ini. Mhm. Nah, karena nanti kita ada segmen selanjutnya, kita Ya. bakal bahas lebih lanjut ya teman-teman Redmates Oke. untuk lebih dalam lagi nih mengupas nih Kak tentang hubungan tidak sehat serta mungkin normalisasi hubungan-hubungan yang gimana sih ada di lingkungan dan juga generasi kita sekarang. Stay tune ya Redmates di segmen selanjutnya. Gatel deh. Kadang iritasi juga. Bau. Not okay. As modern women, we need to be aware of our body. Yuna Organic Cotton Period Pads, tanpa bleach dan klorin. %100% organic cotton layer, anion strip sebagai antibakteri, no bau dan cegah iritasi. Tipis banget, kayak nggak pakai. Yuna, 'cause you matter, period. Yuna Day, Night, dan Panty Liners. Dapatkan di yuna.id dan Marketplace. Bisa berlangganan juga loh. Halo Redmates, kita kembali lagi bersama aku dan juga Kak Asti nih di segmen kedua. Nah, tadi kan kita udah kenalan dikit nih sama Kak Asti serta latar belakangnya dikit nih ya Kak tentunya. Nah, sekarang kita bakal banyak bahas lagi nih ngobrol-ngobrol soal hubungan yang mungkin kalau kita lihat lingkungan kita di sosial media tuh kelihatannya manis banget ya Kak, tapi ternyata nggak selalu sehat gitu Iya. Kak. Mungkin mulai dari relasi yang seimbang, terus juga tekanan emosional, sampai salah satu bentuk yang paling kita nggak sadarin yaitu adalah grooming. Nah, mungkin di sini kita akan ngebahas tentang hal-hal yang cukup sensitif ya teman-teman Redmates. Jadi teman-teman kalau merasa tidak nyaman boleh di click off atau langsung skip ke segmen selanjutnya pada timestamp di bawah ini. Nah Kak Asti, sekarang aku penasaran nih Kak, karena Kakak udah banyak bergelut nih Kak di kesehatan reproduksi. Kira-kira Kakak melihat isu ini kan orang-orang banyak yang meromantisasi ya Kak, dan Iya. juga menormalisasikan. Mungkin karena rasanya kayak itu kan juga udah sering terjadi, kayak kan anaknya mau Kak, tapi mungkin nggak dipaksa kok. Iya. Karena aku juga sering ngelihat fenomena ini tuh banyak mungkin anak perempuan di bawah umur ya Kak, yang menjalin hubungan gitu dengan laki-laki yang lebih dewasa dan Iya. juga lebih tua dibanding umurnya. Dari kacamata Kakak dan juga perspektif Kakak, gimana sih Kak menanggapi hal tersebut? Iya. Jadi kita tadi Talita sempat bilang satu frase yang penting banget tentang proses grooming. Dan itu yang memang perlu kita menjadi pijakan awal kita ya, bahwa grooming itu nggak sesuatu yang terjadi dengan cepat gitu ya. Grooming adalah sebuah proses di mana ada beberapa tahap. Dari awal banget ada pelaku grooming yang menargetkan. Nah, kalau kita dalam konteks anak di bawah umur ya atau remaja, itu yang biasanya dia sudah menargetkan korbannya gitu ya, karena ada beberapa karakteristik. Mungkin korbannya ini kurang perhatian gitu ya, orang baru, anak baru di sekolah gitu ya, atau mungkin baru pindah, atau dia tidak dapat banyak perhatian dari keluarganya gitu ya, sehingga butuh sosok yang ketika memberi perhatian dia akan sangat-sangat mudah untuk menerima. Jadi ditargetkan dulu, lalu kemudian ada proses membangun kepercayaan. Nah, makanya ini nggak sekali langsung, makanya namanya grooming ya, sebuah proses, sebuah strategi, dan dia dilakukan dengan intensi yang sangat-sangat spesifik. Yang kedua adalah yang tadi saya bilang tadi adalah membangun kepercayaan. Perlahan-perlahan pelaku grooming akan membangun kepercayaan dari korbannya, meyakinkan bahwa dia orang yang baik, bisa diandalkan, bisa dicintai, beruntung bisa punya dia gitu ya. Dan kemudian setelah itu dia akan menunjukkan bahwa dia selalu ada buat korban ini gitu ya. Dan pelan-pelan semakin dekat, semakin kepercayaannya terbangun, mulai deh main membatasi, mengisolasi gitu ya korban dari persahabatan teman-temannya, dari keluarganya gitu, supaya pelan-pelan ya kepercayaan yang sudah terbangun kemudian akan bertambah menjadi ketergantungan. Karena dia udah dibatasi dengan lingkungannya
dia sekarang dibuat, diatur, dikondisikan supaya dia jadi sangat-sangat dekat, percaya, tergantung pada pelaku groomingnya. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya pelaku grooming akan tes ombak nih, akan tes ombak, bikin yang awalnya dia sangat-sangat baik, sangat nice, sangat respectful, mungkin dia akan bikin satu dua kesalahan kecil untuk ngetes si korbannya, dan korbannya biasanya akan merasakan sesuatu, tapi kemudian si pelakunya akan bilang, ah itu kan cuman bercanda, enggak kok, enggak seperti itu, atau kamu agak sensitif nih hari ini, jadi dibalikkan seolah-olah ini adalah isunya si korban gitu ya. Nah, jadi ini proses gitu, proses yang cukup panjang. Nah, setelah satu dua tes ombak berhasil, korban kemudian merasa, oh ya ini kan karena dia lagi mungkin lagi capek, atau dia lagi sibuk, atau dia lagi stres mau ujian, atau dia banyak tugas, ya jadi dia agak seperti itu sikapnya. Tapi kan dia yang paling baik ya dari awal buat saya gitu ya. Jadi akhirnya mulai terjadi eskalasi, sehingga kemudian pemaksaan gitu ya, tindakan-tindakan baik secara psikologis, tekanan-tekanan psikologis maupun fisik itu bisa terjadi. Dan ketika itu terjadi, biasanya korban udah sangat tergantung gitu kepada pelaku ini, sehingga dia cenderung tidak dia tidak terhubung dengan lingkungannya lagi, karena tadi sebelumnya udah diisolasi kan. Jadi menjadi enggan atau takut atau bingung mau cari bantuan kemana. Balik-balik lagi, orang yang paling bisa dipercaya ya pelaku grooming ini. Tadi Talita tanyakan, ini pandangan saya gimana? Tentu saja ini sangat problematik ya, karena tadi Talita juga sudah sebutkan di awal bahwa budaya kita, pop culture kita, sosial media, semua meromantisasi hal ini. Jadi ini dibuat indah. Banyak anak-anak remaja, termasuk anak-anak yang masih lebih kecil, diberikan ide yang semu bahwa hubungan relasi ini adalah hubungan yang sehat dan romantis dan membahagiakan dan selalu berakhir bahagia gitu. Jadi pelan-pelan anak-anak maupun remaja ketika mengalami perlakuan yang keliru atau perlakuan yang salah atau manipulasi atau kekerasan dari pasangannya, terutama orang yang lebih tua, dia akan merasa nggak apa-apa kok, ini tanda cinta gitu. Misalnya ditarik tangannya, kan di film-film yang saya tonton ketika cowoknya narik tangannya abis itu dipeluk, oh so sweet gitu ya. Jadi yang dilihat, yang di framing, yang ditarik adalah so sweetnya, tapi misalnya ada kekerasan fisik di situ, ada pemaksaan, itu nggak dilihat sama sekali, diabaikan. Jadi yang diamplifikasi, yang diperkuat adalah pesan-pesan romantisasi itu. Nah, bayangkan kan Kak Talita, kalau segitu kuatnya dari mana-mana pesan-pesan seperti ini, di bawah sadar anak-anak dari kecil udah belajar dan mengaminkan ini gitu. Wah, insight-nya menarik banget sih Kak. Karena aku juga ngerasa sekarang kan di era digitalisasi ya Kak. Yes. Anak-anak dari mungkin umurnya dari belia banget ya Kak, di TK, SD mereka udah mengonsumsi media sosial gitu sehari-hari, Benar, iya. TikTok, Instagram gitu. Jadi mungkin first thing yang mereka lihat tuh justru kayak, wah ada anak seumuran aku udah menjalin hubungan dengan Yes, pria yang lebih tua yes. gitu Kak. Terus rasanya kayak, kok mereka romantis banget gitu Kak. Apalagi mungkin kalau background anaknya ini mendapat tadi ya kayak yang Kakak sempat bilang kurang perhatian juga. Jadi dia merasa kayak dia butuh itu. Terus aku juga tadi ngerasa bener banget sih Kak, ternyata itu suatu siklus ya Kak. Kayak mereka udah menargetkan dan juga membuat korban ini merasa tadi ketergantungan itu ya Kak. Karena kalau nggak mudah dipengaruhi, mungkin juga pelaku grooming ini nggak akan milih orang itu jadi targetnya gitu ya. Jadi balik-baliknya lagi, ini tentang seberapa besar dan kuat agensi dari anak perempuan ini gitu. Dan paparan tadi yang Kak Talita bilang benar banget, dari kecil dia udah terpapar dari segala macam channel gitu ya yang dia lihat.
Betul banget, Kak. Sebenarnya kalau dipikir agak sedih juga ya, Kak, gitu. Anak-anak kecil sudah punya pemikiran kalau misalnya mungkin salah satu caranya itu adalah dengan punya hubungan gitu kan. Padahal mungkin pilihan mereka masih banyak gitu kan, Kak, untuk memikirkan mimpi yang lain Iya, gitu. Nah, tapi aku juga jadi kepo nih, Kak. Kan banyak banget kan berarti, Kak, grooming yang terjadi. Terus iya, ada juga narasi yang beredar kalau misalnya age is just a number, Kak, gitu, antara hubungan perempuan dan juga laki-laki gitu. Ini kan juga bisa kelihatannya masuk akal ya, Kak, dan normal untuk beberapa orang. Tapi di sisi lain kan bahayanya juga banyak ya, Kak. Menurut Kakak gimana nih, Kak, bahaya dan juga dampaknya untuk anak-anak terutama yang masih di bawah umur? Nah, sebelum ke bahaya dan dampak ya, saya ingin meng-highlight karena ini juga temuan yang cukup banyak di Asia Pasifik. Meskipun di Indonesia angka kawin anak menurun ya, jadi kita cukup berhasil menekan angka kawin anak. Pemerintah sukses mencapai tujuan pembangunan terkait penekanan penurunan angka kematian anak. Pemerintah berhasil menekan angka pernikahan Pernikahan. anak. Nah, tapi masalahnya adalah pernikahan yang tidak tercatat, kawin siri dan lain-lain itu justru meningkat gitu. Nah, lalu pernikahan dengan orang yang gap umurnya cukup jauh, itu kalau kita lihat di Asia itu sangat tinggi di Timor Leste dan Papua Nugini gitu ya. Jadi kita mungkin belum setinggi mereka, tapi ini tren yang terjadi di region ini gitu ya. Berarti kemungkinan ke depan atau dalam waktu dekat juga akan terjadi perubahan-perubahan ke arah sana gitu ya. Nah, kalau ditanya tadi pertanyaannya kan Katalita yang nanya tentang bagaimana respon tubuh ya, kesiapan Kesiapan fisik sih. gitu ya. Nah, ini yang terutama orang-orang di pedalaman, tapi nggak pedalaman juga sih sebenarnya di perkotaan juga banyak ya, misalnya di wilayah-wilayah urban tapi miskin kota gitu ya, di mana akses terhadap informasi dan pendidikan terbatas, termasuk layanan kesehatan. Banyak orang berpikir kalau sudah pubertas itu sudah siap untuk dibuahi tubuhnya, dia sudah memproduksi sel telur, sudah siap dibuahi, dia bisa hamil gitu ya. Memang remaja perempuan yang sudah pubertas itu sudah aktif ya organ reproduksinya, tapi Betul. bukan berarti organ reproduksinya matang gitu ya. Contoh tulang panggul masih terus berkembang, organ-organ reproduksi di dalamnya juga masih terus berkembang. Jadi sebenarnya pubertas itu bukan patokan gitu. Justru kita masih butuh waktu yang jauh lebih panjang untuk mematangkan organ-organ reproduksi itu. Itu baru dari fisik Musik. ya. Karena kalau di hamil udah bisa terjadi gitu, terjadi ketika terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Tapi si organ reproduksi ini belum cukup kuat untuk menopang kehamilan yang makin berproses makin besar itu kan, sehingga ada banyak resiko kematian, keguguran sangat tinggi, angka kematian ibu juga tinggi, ada juga resiko preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang merugikan secara kesehatan ya kalau kehamilan di usia yang sangat-sangat muda. Itu baru dari kesehatan gitu ya. Kita juga bisa lihat dari kematangan otak nih. Banyak orang suka lupa bahwa otak remaja dan orang muda itu berkembang sampai umur 25 tahun bahkan. Nah, terutama yang namanya daerah di otak yang namanya prefrontal cortex gitu ya. Nah, jadi kalau prefrontal cortex ini masih berkembang, prefrontal cortex ini apa sih tugasnya? Tugasnya dia adalah untuk sebagai rem dari sikap-sikap impulsif, sebagai bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Jadi untuk persoalan yang kompleks kita butuh bagian otak itu. Tapi ketika bagian otak ini belum cukup berkembang, dia nggak bisa menjalankan fungsinya. Artinya si remaja ini ketika dia menikah menghadapi masalah yang kompleks, dia belum bisa membuat keputusan yang baik, dia belum bisa berpikir jangka panjang sehingga menjadi lebih rentan untuk banyak hal.
Wah, menarik banget Kak. Karena benar ya Kak, berarti memang untuk menentukan batas usia menikah di Indonesia kan sekarang 19 tahun ya Kak. Betul, Itu kan heeh. pasti juga dilihat dari segi pandang kesiapan mereka secara Kesiapan, heeh, fisik, benar. mentalnya, Mm-mm, biologisnya gitu ya Kak. mm-mm, Aku juga tadi tertarik banget Kak. Aku juga pernah sempat baca jurnal yang mm-mm. menyatakan kalau misalnya kita tuh matang gitu secara pikiran Betul, kayak heeh. dalam mengambil keputusan rasional tuh Mm-mm, di usia 25 tahun gitu mm-mm, Kak. mm-mm. Jadi menurut aku betul banget pubertas itu bukan indikator ya Iya, Kak. Kalau kita heeh. tuh udah siap menikah atau belum, tapi lebih ke kematangan kita gitu ya Kak, Betul secara sekali, pikiran kita heeh. mengambil Mm-mm, keputusan, mental mm-mm, kita, dan juga mm-mm. dari biologis kita gitu ya Iya. Kak. Dan juga soal emosi ya, kalau aku boleh nambahin sedikit, emosi dan identitas diri. Remaja juga butuh sebenarnya bagaimana waktu untuk bagaimana dia menavigasikan perubahan peran dari dia yang mungkin sekolah, pelajar atau anak di dalam rumah menjadi orang yang menikah yang kemudian menjadi calon ibu atau calon istri. Jadi ada perubahan peran yang begitu sangat besar di sini dan itu menyebabkan begitu banyak emosi-emosi yang bisa muncul dan juga bisa karena ini sebuah perubahan, apapun perubahan itu dalam hidup bisa mempengaruhi kesehatan mental juga. Jadi kalau perubahan sikap ini, perubahan situasi ini tidak disertai dengan kesiapan emosi yang baik, itu juga akan sangat berat buat remajanya. Iya, bener lagi Kak. Karena aku ngerasanya kalau kita sekarang pelajari dan juga lihat ya Kak, Mm-mm. kita mungkin sebagai sekarang, aku mungkin mahasiswa pelajar, Ya. tanggung jawab aku sekarang hanya belajar, mungkin Mm-mm. lulus gitu Kak, Mm-mm. lalu mencari pekerjaan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tambah lagi kalau misalnya aku melihat anak seumuran aku dengan beban yang sama gitu Kak, Ya. pendidikan dia harus ditambah dengan udah menikah nih Kak, dan juga ada bebannya itu mengurus keluarganya, apalagi nanti kalau dia udah punya anak. Jadi rasa banget perubahan peran itu pasti Ya. sangat-sangat besar ya Kak, dan juga berat gitu kalau misalnya kita nggak Betul. punya kesiapan secara mental diri Exactly. kita. Yang harusnya ngurusin diri sendiri dulu nih dengan tanggung jawab yang jelas. Sekarang tanggung jawabnya tiba-tiba menjadi besar, perannya juga menjadi sangat besar. Tuh, karena udah lagi nggak mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin keluarga kita gimana, kayak suami Belum dan lagi anak. dengan peran-peran gender tradisional yang menempatkan perempuan dengan tanggung jawab yang sangat banyak di area domestik gitu. Ya oke, dia mungkin masih bisa sekolah kalau cukup beruntung ya dan bisa kerja, tapi kemudian dia juga harus ngurusin domestiknya. Jadi kebayang burdennya, bebannya kayak apa. Kayak ada peran gender juga ya Kak di situ ya. Benar Karena perempuan sekali. kerasa memang lebih banyak gitu ya perannya, tanggung jawabnya gitu, apalagi Ya. di ranah tadi Kak domestik tadi. Nah, Kak Asti, kita nih udah lumayan menarik nih membahas tadi topik soal grooming dan juga peran gender nih ya Kak, dan juga dari segi kesehatan reproduksinya. Iya. Nah, sekarang kita ada sesi nih Kak, di mana kita bakal Kakak ngasih reaction terhadap beberapa komen di sosial media yang kita temukan. Nanti aku bakal tunjukkan komennya, nanti Kakak boleh menanggapi nih Kak, kira-kira tanggapan Kakak dan juga mungkin komentar Kakak gimana Oke. gitu. Karena ini sangat relate nih Kak sama topik kita hari ini yang Iya. membahas tentang hubungan yang tidak sehat gitu Kak. Nah, mungkin aku mau coba komen dari yang pertama dulu nih Kak, aku coba bacain. Nah, jadi ada komen nih, Red Meats. Kenapa selagi nyaman sama dewasa kan enak-enak aja. Mungkin aku coba tunjukin juga komennya. Mungkin dari Kak Asti gimana nih Kak? Ada yang komen seperti ini. Nah, lagi-lagi ini yang tadi sempat aku bilang ya, yang diamplifikasi, yang dijadikan fokus adalah kenyamanannya. Dan memang menjadi mudah untuk meromantisasi hal ini karena orang dewasa kan biasanya dianggap sebagai orang yang lebih tahu, lebih siap, lebih bijaksana gitu ya, lebih tenang. Tapi kenyataannya kalau proses-proses grooming itu pelakunya adalah orang dewasa, ya dibalik semua kebaikan, keramahan, kedewasaan gitu ya, itu ada hal yang buruk yang sedang menanti gitu. Jadi ini tadi yang ditunjukkan Talita adalah salah satu contoh bagaimana kita dengan komentar-komentar yang kita buat yang lewat komen di sosial media, lewat obrolan, itu sebenarnya mengkonstruksikan atau menormalkan hubungan dengan orang yang jauh lebih dewasa gitu ya. Ya, kalau kita equal dan sudah cukup umur sama-sama dewasa, ya mungkin nggak ada masalah dengan itu ya. Kita bisa asumsikan nggak ada masalah karena hubungan nggak selalu sehat, bahkan ketika sesama dewasa gitu ya. Apalagi ketika gap umurnya berbeda, ada banyak relasi kuasa di sana yang bermain, sehingga udah bisa dibilang hubungannya tidak akan sehat.
Oke Kak, menarik banget dari tanggapan Kak Asti karena ini pun kita menemukan di mungkin di salah satu postingan di sosial media ya Kak, yang memang dia salah satu tokoh yang terkenal gitu Kak, yang jadikan mungkin acuan nih sama generasi muda sekarang. Tapi sayangnya mungkin dia tadi Kak menjalin hubungan dengan anak di bawah umur gitu. Jadi mungkin karena dia tokoh yang terkenal gitu ya Kak, jadi orang tuh ngerasa kayak oh kayaknya nggak apa nih gitu kalau dia seperti ini aku kan seperti itu, dan itu mungkin malah justru bahaya ya Kak Iya. kalau contoh sama anak-anak yang baru menerima informasi seperti itu gitu. Betul. Orang-orang merasionalisasi dengan bilang, ah dia kan mampu membiayai, dia punya uang, resources yang cukup banyak gitu ya. Jadi orang beranggapan yang semua yang positif-positifnya saja. Dan orang nggak ngelihat bahwa sebenarnya dari perbedaan umur saja, itu ada ketimpangan kuasa yang sangat besar. Jadi yang perempuannya atau istrinya yang masih remaja itu ya kemungkinannya sangat kecil untuk punya pendapat atas dirinya sendiri, sangat mungkin dikendalikan oleh dia gitu. Karena Dan memang sayang banget ya Talita ya, follower yang banyak kan iya. itu sangat kayak kita sekarang ya, apalagi anak-anak yang masih punya role model dan idol kan. Biasanya apa yang dibilang tokoh yang mereka kenal atau mereka respect itu kan bisa membentuk opini mereka juga. Betul Kak, karena kayak sekarang kita sering banget ya kayak ngedenger kayak ih role model kamu siapa, kayak Ya. influence kamu di hidup kamu siapa. Jadi aku rasa itu sangat-sangat penting ya Kak, peran untuk kita bisa nge-influence itu ke arah yang baik gitu Ya. sebetulnya. Nah kita coba ke komen kedua nih ya Oke, Kak. mari kita Nah lihat. ini sebenarnya masih ngomongin umur nih Kak, tapi ini ngebahas soal sehati atau enggak sehati. Jadi komennya ini umur hanyalah angka nih teman-teman. Percuma nih yang seumur tapi ternyata dia nggak sehati gitu, dari komennya. Tanggapan Kakak gimana nih Kak Ya, terkait hal ini? bahwa seumur untuk, jadi kita bagi ya dua, coba kita analisa dari dua frase ini. Dari frase yang kedua dulu, percuma yang seumur tapi nggak sehati. Oke, ini mau bilang bahwa mau menerima kenyataan bahwa mungkin saja ada hubungan seumur tapi nggak sehat gitu ya. Atau nggak cinta. Tapi di bagian awal itu frase yang kemudian age is just a number. Sebenarnya it's not gitu ya. Karena umur 19 tahun itu atau 18 secara global itu bare minimum gitu ya. Itu yang paling angka yang paling minimum untuk orang boleh menikah secara fisik yang sehat, secara psikologi, ekonomi, sosial yang mungkin sudah banyak dibahas yang lalu, itu kita bahkan butuh lebih banyak waktu lagi, kematangan otak yang tadi saya bilang. Jadi dalam konteks pernikahan anak dan dihubungkan dengan grooming, age is not just a number. Age yang lebih muda itu potensi mengalami dinamika relasi kuasa di mana dia nggak bisa menjadi dirinya dan nggak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu. Umur di mana waktu masih sangat-sangat muda, kita udah bahas tadi, fisik juga belum tentu siap gitu. Jadi iya, bahwa bisa saja yang seumur itu hubungannya toksik gitu ya, atau bermasalah ketika nggak punya cinta sehati atau respectful. Tapi ya dalam perbedaan umur yang ada gap ini sangat berpengaruh. Yang untuk anak perempuan pengaruhnya tidak baik gitu. Oke Kak, aku highlight banget berarti memang age is not just a number gitu, karena banyak banget faktor yang mempengaruhi di belakangnya gitu Betul Kak sekali. sebetulnya. Nah, gak kerasa banget nih Kak, ternyata pembahasan kita tadi udah sangat daging banget ya Kak, dan insightful banget nih buat teman-teman semua. Nah, jadi Redmates, setelah ini kita bakal ambil nafas dulu sebentar untuk sebelumnya lanjut ke segmen berikutnya. See you!
Halo Redmates, welcome back di segmen terakhir kita. Nah, tadi kan kita udah banyak bahas nih di segmen pertama dan kedua terkait soal grooming dan mungkin normalisasi hubungan yang tidak sehat gitu. Dan kira-kira gimana caranya kita bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Nah, sekarang kita bakal lebih banyak nih membahas tentang apa sih ciri-ciri hubungan yang sehat dan kalau misalnya mungkin kita kaji lebih dalam atau kulas lebih dalam dari segi kesehatan reproduksinya. Nah, kita kembali lagi nih ke Asti di segmen terakhir. Kita kan bakal shift fokus nih Kak, pembahasannya ke arah bener-bener ciri-ciri hubungan yang sehat gitu. Ya mungkin biar Redmates sini bisa tahu kalau misalnya apakah hubungan yang sedang dijalani ini termasuk hubungan sehat atau tidak gitu. Dan juga bisa menambah insight teman-teman semua. Nah, pertama-tama dari segmen sebelumnya Kakak sempat mention nih Kak terkait toxic relationship. Nah, sekarang kan kata toxic ini kan sering banget ya Kak kita gunakan itu di kehidupan sehari-hari, terutama mungkin konteksnya dalam hubungan. Nah, kira-kira dari pengalaman Kakak bagaimana sih Kak kita melihat hubungan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari kita gitu? Iya. Hubungan yang sehat tentu saja hubungan yang setara ya. Mau umurnya beda atau umurnya gapnya nggak terlalu jauh, setara dalam arti dua-duanya bisa saling menghormati, pengambilan keputusan bisa dilakukan bersama, negosiasi, bahkan perbedaan pendapat bisa dilakukan tanpa harus konflik yang merugikan gitu atau menekan atau yang bikin stres orang gitu ya. Jadi konflik adalah sebuah hal yang sehat gitu dan bisa disikapi tanpa menimbulkan kekerasan gitu ya. Lalu kedua, menurut saya adalah hubungan yang sehat adalah hubungan di mana ada konsen gitu ya. Konsen itu dihormati oleh kedua belah pihak. Nah, ini yang kita sering bermasalah karena lagi-lagi dari kecil anak-anak udah dicikokin dengan cerita misalnya nih Snow White atau apa ya yang putri tidur, Sleeping Beauty, sorry salah sebut, Sleeping Beauty. Dia tidur karena panjang ceritanya, dia tidur nggak bisa bangun, dia kemudian ketika dia tidur dia dicium oleh pangeran dan akhirnya dia bangun. Ini satu, dia nggak konsen kan, dia lagi tidur, gimana dia bisa kasih konsen? Tapi ini kemudian dari kecil ini diromantisasi, anak-anak diajarin bahwa laki-laki bisa ujuk-ujuk datang meskipun dia pangeran ya, langsung cium dan kemudian justru berakhir indah, romantis gitu. Jadi ada pesan-pesan bahkan dari cerita yang kita sudah tonton berkali-kali gitu ya, yang membuat orang tidak terbiasa dengan konsen gitu. Lalu kemudian setelah menjadi remaja, anak-anak justru merasa konsen itu sesuatu yang tidak perlu ada dalam hubungan, padahal ini sangat penting. Anak-anak merasa atau remaja merasa bahwa kalau dia sudah pernah bilang iya, dia harus iya terus. Padahal kalau untuk konsen itu dia harus paham dulu apa yang mau dilakukan kan, atau tidak mau dilakukan, batasannya apa, harus diucapkan dengan antusias gitu. Dan bisa berbeda gitu. Kalau minggu kemarin dia setuju dicium pipinya, tapi minggu ini dia lagi nggak mau, ya bisa saja itu terjadi dan dia tetap itu harus dihormati gitu pendapatnya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya pikir sangat dibutuhkan dalam hubungan yang sehat, terutama dalam konteks remaja. Namun sayangnya kembali ya, pop culture, media, sosial media tidak menggambarkan dan memberikan pendidikan yang jelas atau yang tepat tentang ini. Kebalikannya malah terjadi normalisasi dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang samar sampai yang benar-benar berat, bahkan sampai pada perkosaan dan pada pembunuhan perempuan. Oke, baik Kak. Jadi memang ternyata dalam hubungan sehat itu konsen tuh sangat penting ya Kak, untuk betul terus sekali. selalu mungkin awalnya tadi Kak betul. Tadi minggu lalu dia bilang oke aku mau gitu dicium pipinya. Tapi minggu ini ternyata dia nggak mau dan pasangannya harus menghargai hal tersebut ya Kak. Betul sekali. Jangan pakai yang minggu lalu, sekarang dia bilang nggak mau, dan itu harus dihormati. Itu salah satu yang menurut saya sangat penting dalam hubungan sehat. Aku setuju banget sih Kak. Berarti memang konsen itu juga sifatnya memang harus terus diucapkan itu Kak ya, secara lantang gitu ya. betul. Bukan berarti selalu yes dari awal hubungan sampai akhirnya selalu yes aja Iya. gitu. Dan bisa berbalik, yang dulunya dia yes, sekarang dia nggak mau, ya itu harus dihormati, didengarkan yang sekarang gitu ya. Dan ketika orangnya diam, jangan asumsikan itu konsen. Ini banyak orang salah nih, anak-anak remaja juga salah. Dianggapnya ketika diam, dia diam aja kok, dia nggak nolak, dia nggak berteriak, dia nggak marah.
Ketika orang diam itu berarti dia tidak memberikan konsen. Karena mungkin dia takut relasi kuasanya lagi tidak setara atau memang tidak setara dari sononya gitu ya. Jadi dia nggak bisa memberikan konsen. Mungkin dia sedang di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau dia lagi tidur. Dia nggak seperti Putri tidur tadi ya, Sleeping Beauty, dia berarti nggak bisa memberikan konsen gitu. Jadi ketika orang diam, bahkan dia nggak tidur ya, dia sadar penuh, dia tidak di bawah pengaruh alkohol, pengaruh obat-obatan, dia sadar penuh tapi dia diam atau terlihat ragu, itu berarti dia sedang tidak memberikan konsen gitu. Jadi konsen itu harus benar-benar antusias, iya, ayo, bisa, boleh gitu ya. Jadi memang harus diucapkan secara jelas ya Kak Betul ya. sekali. Aku setuju sih Kak, karena sering juga aku dengar kayak, kan tapi dia nggak nolak aku. Itu bukan berarti kan itu tandanya menyetujui tindakan Iya, tersebut ya Kak. apalagi dalam perbedaan umur yang kita selalu ulang-ulang dari tadi ya. Iya, Orang yang betul. punya umur lebih tua tentu punya kuasa yang lebih besar gitu terhadap yang lebih muda. Betul Kak. Tapi sebenarnya aku mau nanya juga sih Kak, mau ngomong-ngomongin soal umur lagi nih Oke, Kak. boleh. Orang kan biasanya kalau misalnya Kak sudah cinta kan kayak susah ya Kak. Maksudnya dia pasti ada keinginan untuk lanjut nih Kak ke jenjang yang berikutnya gitu. Nah, orang juga bilang nih Kak, kalau misalnya nikah itu kan niat gitu. Berapapun umurnya kalau misalnya udah niat, ya udah gitu. Nggak nunggu harus yang siap banget gitu. Tapi menurut Kakak yang sudah lama nih Kak erat kaitannya dengan isu sosial dan juga isu kesehatan reproduksi, apakah ada patokan gitu Kak dari segi medisnya, psikologisnya gitu. Untuk orang tuh ya siap secara ideal gitu. Apa sih tandanya kalau misalnya kita secara body terus secara pikiran juga udah siap untuk menikah gitu. Iya. Memang kalau kita lihat satu-satu tidak ada batasan umur khusus ya yang bilang dari umur berapa sampai berapa, yang sama untuk fisik, mental, psikologis dan sosial gitu ya, termasuk finansial. Tapi untuk medis, fisik gitu ya, body yang tadi Talita bilang, secara global kita sepakat bahwa selemah-lemahnya iman itu 18 tahun karena dia sudah mencapai usia legal gitu ya. Artinya dia udah tahu memutuskan untuk dirinya sendiri, mau menikah atau tidak, atau mau menikah dengan siapa gitu ya. Tapi kemudian secara fisik itu di undang-undang kita, aturan kita memang di bawah 19 tahun karena harapannya secara biologis organ reproduksi udah matang, tulang-tulang panggul sudah berkembang dengan secara sempurna, secara matang sehingga untuk proses persalinan bisa lancar gitu. Tapi untuk kondisi mental memang lebih di atas lagi dari itu ya. Kita bahkan mungkin sekitar 20 sampai 30 tahun, tengah-tengahnya adalah 25 tahun karena perkembangan otak tadi yang masih terus berproses sampai sekitar 24-25 tahun. Lalu kalau kita lihat dari sisi sosial agak beda ya, mungkin di daerah yang urban sama yang rural, yang di perkotaan atau di pedesaan. Sekarang karena zaman juga sudah berubah, banyak juga perempuan yang masih ingin melanjutkan sekolah, menyelesaikan universitas dulu, bahkan bekerja dulu, bahkan punya penghasilan sendiri dulu. Dan ini juga menggeser umur tadi kan. Jadi kita bisa lihat dari berbagai faktor. Umur itu tidak hanya sebuah kisaran saja, tapi ada alasannya gitu ya. Dan kalau kita gabungkan berbagai alasan itu ya tadi, selemah-lemahnya iman kita di bawah 19 tahun ke atas gitu ya. Tapi juga dengan catatan bahwa masih ada hal-hal lain yang masih terus berkembang nih selain hal fisik tadi gitu ya. Psikologi, emosi, kesiapan finansial, kesiapan mental menghadapi perubahan peran tadi yang kita diskusikan ya, dari anak, pelajar, anak sekolah, menjadi ibu rumah tangga, istri, merawat anak, atau hal-hal yang dilakukan bersama dengan pekerjaan. Itu sebuah perubahan peran yang begitu besar kan gitu. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya, tapi pesannya adalah ketika ini terjadi jauh di bawah 19 tahun gitu ya, nih permasalahannya menjadi sangat kompleks dari berbagai sisi. Betul Kak, karena memang perlu kesiapan yang Betul. kuat ya Kak dari berbagai sisi tadi gitu. Iya.
kita mungkin mudah bilang yang penting niat ya, karena kita kan punya value nih orang, sebenarnya ini value yang bagus, value kolektif yang bagus. Orang kalau punya niat yang bagus akan punya effort yang besar untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Sayang sekali kita State of the World Report dari UNFPA secara global tahun 2025 bilang semakin banyak orang perempuan dan laki-laki mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapat akses sumber daya, childcare, bagaimana pengasuhan anak, sehingga akhirnya mereka menunda pernikahan gitu. Bukan karena nggak mau nikah gitu ya, tapi sumber daya dan dukungan yang kita bisa punya sekarang itu menjadi semakin sulit. Betul Kak, karena mungkin kalau misalnya orang sekarang ada yang berpikir memang untuk menikah kan tanggung jawabnya besar ya Kak, nanti yang membesarkan keluarga, apalagi mungkin dari segi laki-laki ya Kak, mereka yang akan menafkahi seluruh keluarganya, jadi memang perlu pertimbangan yang matang ya Kak. Betul. Jadi niat pun dalam dunia yang seperti sekarang, ekonomi yang seperti sekarang, indis ekonomi gitu ya, tidak serta-merta sekuat apapun orang bekerja, tekanan yang atau tantangan yang akan dihadapi jauh lebih besar. Plus tadi Talita baru menyebutkan peran gender tradisional yang juga sebenarnya laki-laki juga menjadi korban ya dari peran pembagian peran gender tradisional, karena laki-laki yang diharapkan, dikonstruksikan, dibentuk oleh sosial sebagai penghasil utama untuk mendapatkan uang, breadwinner, itu akhirnya punya tekanan yang lebih besar kan. Lagi-lagi indis ekonomi dengan mungkin dengan persaingan yang semakin tinggi dan kemudian latar belakang pengalaman dan lain-lain yang sangat terbatas, dia menjadi sangat lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara dia sudah harus menafkahi gitu ya, kalau dia satu-satunya breadwinner dalam keluarga. Dan ini dalam banyak kasus kekerasan berbasis gender, ini menjadi sumber konflik yang berakhir pada kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis, dan lain-lain. Ternyata memang dampaknya tuh domino efek juga ya Kak sebenarnya ya, dilihat dari berbagai aspek dan juga sisinya. Benar kayak sekali, gitu. Talita. Tapi kalau kita shift fokusnya tadi tentang tantangan soal yang kesetaraan reproduksinya Kak, aku jadi penasaran Kak, kalau misalnya memang seorang anak perempuan nih Kak harus melahirkan gitu kan, dan juga mengandung anak memang di bawah umur yang seharusnya gitu Kak, di bawah 18 tahun tadi, itu dampak kesehatan secara reproduksinya itu gimana sih Kak? Ya, dia akan satu mungkin persalinannya tidak akan lancar tadi karena tulang panggul itu belum berkembang cukup bagus gitu ya, sehingga dia akan mengalami penyulit-penyulit persalinan. Bayinya sendiri ketika lahir mungkin akan punya berat badan yang rendah gitu ya, karena mungkin juga sumber nutrisinya juga nggak terlalu bagus. Waktu janin di dalam perut juga mungkin karena tidak ditopang dengan organ reproduksi yang sudah matang, jadi proses-proses perkembangan janin juga tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga efek kesehatannya, karena tadi Talita fokus ke kesehatan, adalah buat dua ya, ke ibunya, ke perempuan remaja. Kita bilang ibu nanti kesannya ibu-ibu banget ya, ini ibu-ibu remaja nih gitu ya. Si perempuan ini dia akan sangat mungkin mengalami perdarahan, dia akan lebih mungkin mengalami tekanan darah tinggi gitu ya, dia akan lebih mungkin mengalami penyulit-penyulit persalinan, sehingga semua hal ini apalagi karena dia juga belum siap, kemungkinan besar dia mengalami anemia, itu akan sangat memungkinkan dia mengalami berbagai penyulit sehingga menghadapi resiko kematian ibu gitu ya. Angka kematian ibu tinggi di Indonesia, salah satunya karena perdarahan dan banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah tapi kemudian tidak tercegah gitu ya, karena hal-hal yang tadi. Tapi juga untuk anaknya, untuk belum jadi anak ya, mungkin masih dari janin sudah berbeda dengan janin yang berkembang di uterus atau rahim seorang ibu yang sudah siap gitu ya. Ketika dia lahir mungkin sangat mungkin mengalami berat badan lahir rendah, sudah saya jelaskan tadi, dan juga bisa mengalami stunting karena perkembangan gizi selanjutnya juga sangat-sangat jelek, dimulai masih dari dalam kandungan, dan mungkin
dari proses kita belum, itu baru bicara fisik, tapi kan fisik dan psikologi sangat berhubungan nih Talita. Jadi secara psikologis pun akan berdampak baik kepada perempuannya, remajanya, ibunya maupun si janinnya yang kemudian dilahirkan. Ada banyak hal-hal secara psikologi bisa terdampak gitu ya ketika seorang bayi dilahirkan dan seorang remaja melahirkan dalam situasi seperti ini. Berarti memang kalau kita lihat tuh dampaknya juga nggak hanya tadi ke anaknya, Ya, Kak, tapi ya ke betul. ibunya juga Ah, ternyata berdampak gitu secara betul kesehatan sekali. dia dan juga psikologisnya. Nah, aku jadi penasaran, Kak. Semua ini kan berarti mungkin diawali tadi ya, Kak, sama konsen dan hubungan yang sebenarnya sehat gitu. Iya. Tapi kira-kira menurut Kak Asti gimana sih, Kak, peran orang tua gitu untuk mendidik anak dan juga mungkin memberikan edukasi kepada anak sejak dini nih, Kak, Iya. terkait tadi konsen tadi. Iya, Karena iya. aku ngerasanya keluarga kan merupakan lingkup paling kecil yang pertama kali tempat anak-anak tuh belajar ya, Kak. Betul, Jadi gimana peran orang tua di sana sih, Kak? Nah, peran orang tua sebenarnya besar sekali ya. Yang pertama adalah ikut belajar, karena banyak orang tua juga sebenarnya nggak tahu ya tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi ikut belajar. Sebaiknya sebelum menjadi orang tua dia sudah paham dulu itu kenapa pendidikan kesehatan reproduksi menjadi penting gitu ya. Karena ketika dia paham, kemungkinan besar, dan ini menurut berbagai riset di dunia itu konsisten hasilnya. Orang-orang yang dapat pendidikan kesehatan reproduksi, dia akan lebih mungkin untuk menunda masa perkawinannya, pasangannya mungkin akan menjadi sangat lebih sedikit, dia nggak akan gonta-ganti pasangan gitu ya, sehingga tidak akan terpapar dengan infeksi menular seksual termasuk HIV, dan kemudian kalaupun nanti dia hamil dia akan lebih sehat kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki ya dia akan lebih sehat secara fisik dan mental juga. Nah, sorry, aku kelupaan tadi pertanyaannya apa. Tentang peran orang tuanya di situ Peran sih, orang Kak. tuanya. Nah, jadi kembali ke peran orang tuanya tadi, ya dia ketika dia tahu semua itu, dia bisa mengajarkan kepada anaknya dari anaknya masih sangat kecil. Ini kembali kesalahpahaman banyak orang, seolah-olah kesehatan reproduksi itu nanti kalau udah certain period atau mungkin udah sekolah dasar, SMP atau SMA. Padahal sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu adalah age spesifik dan bisa dimulai dari sangat kecil, anak yang masih sangat kecil, karena memang disesuaikan dengan umurnya dia. Itu yang pertama. Membangun kepercayaan ya sering menjadi hal yang penting buat orang tua dan anak, karena sekali anak merasa orang tuanya nggak mau mendengarkan dia atau nggak mau menjawab dia, anak nggak akan kembali bertanya ke orang tuanya, dia akan tanya ke temannya, akan cari internet, cari informasi yang mungkin saja tidak benar. Jadi membangun kepercayaan, membuka kesempatan, tidak freak out dulu dengan pertanyaan anak, dan juga mengkapasitasi diri, menyiapkan, membuka seluas-luasnya, terus belajar untuk pendidikan kesehatan reproduksi ini. Dan makanya kelas-kelas buat orang tua juga menjadi penting ya. Bagaimana parenting yang bagus, yang positif, itu seharusnya kelas-kelas parenting yang positif perlu diperluas, dibuka aksesnya, agar semua orang tua juga siap, karena kita nggak bisa cuman minta orang tua bertanggung jawab, tapi mereka sendiri juga nggak tahu bagaimana caranya. Nah, ini juga tentu saja perlu dibantu dengan kebijakan gitu ya, kebijakan yang mendukung terbukanya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, informasinya gitu ya. Kita memperbanyak channel-channel seperti yang teman-teman lakukan sekarang dengan Red Project gitu ya, supaya semakin banyak orang terjangkau gitu dengan informasi-informasi terkait kesehatan seksual reproduksi. Jadi sebenarnya saya cuma mau bilang peran orang tua itu sangat penting, saya sepakat, tapi juga dalam kondisi seperti sekarang di mana berbagai hal terkait seks masih dianggap sangat tabu, orang tua itu jadinya tidak diperlengkapi dengan kebutuhan yang sebenarnya dia butuhkan gitu ya. Dan banyak kemudian saling harap nih, orang tuanya berharap gurunya aja, itu mah orang gurunya aja yang ngajarin, tapi gurunya ini harusnya dimulai dari rumah. Nah, jawabannya yang benar yang mana? Harusnya ya dua-duanya gitu ya. Ada kebijakan yang mendukung, ada program layanan yang terbuka gitu yang bisa diakses. Orang tuanya punya keterampilan, punya pengetahuan, punya soft skill untuk ngajarin ini ke anak kecil dan bicara ke anak sejak mereka kecil sampai dewasa.
di sekolah juga anak-anak ini dapat gitu ya. Dan akan lebih bagus lagi di luar sekolah mereka tetap dapat informasi yang benar dari sosial media, influencer dan lain-lain gitu. Oke Kak, berarti memang tadi kalau aku simpulin ya Kak, peran orang tua tuh emang sekrusial itu ya Kak, Betul. dan harusnya menjadi fondasi utama nih dari awal banget anak-anak mendapat tadi ya Kak insight soal konsen, bagaimana hubungan yang sehat sama Betul. bagaimana kita mungkin terkait kesehatan reproduksinya ya Kak. Kan pasti itu juga bakal berpengaruh ya Kak kepada pola Betul pikir sekali. mereka dari mereka kecil sampai remaja dan dewasa. Nah, tadi kita udah banyak banget nih Kak bahas Iya. ngobrol-ngobrol tentang mungkin yang sedihnya juga ya Kak soal kondisi yang marak terjadi di lingkungan kita Iya. gitu. Nah mungkin teman-teman Redmates juga tadi sudah memperhatikan kalau misalnya bagaimana grooming gitu ya Kak dinormalisasi dan juga diromantisasi gitu karena mungkin ketidaktahuan dan juga ketidaksadaran orang-orang di sekitar kita gitu terkait hal tersebut. Nah mungkin aku mau simpulin juga itulah kenapa episode ini kita namakan Red String of Trust karena sebenarnya kan hubungan fondasinya juga adalah suatu kepercayaan gitu. Bagaimana anak-anak mempercayai kepada orang tuanya, kepada lingkungan sekitarnya. Makanya penting banget itu kita menjaga kepercayaan dan juga sebagai fondasi utama ya Kak hubungan yang sehat gitu antara kita dan dengan orang-orang sekitar kita juga kayak gitu. Kak Asti, terima kasih banyak sudah berbagi insight dan pengalamannya hari ini ya Kak. Aku pun merasa sangat-sangat bisa melihat banyak realita nih Kak yang nggak kelihatan dari permukaan ternyata ya Kak setelah kita bahas. Semoga ini terjadi obrolan yang bermanfaat ya Kak untuk Redmates semuanya. Nah mungkin sebelum kita akhiri episode kita pada hari ini kita mau ada tagline dulu nih Kak bareng-bareng. Oke. Red Project Indonesia, respect, educate, divert. Sampai jumpa Redmates di episode selanjutnya. Ada banyak video dan film yang sudah menceritakan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian kesalahannya itu bukan kesalahan pelakunya saja, tapi faktor pemicunya adalah struktur lingkungan, struktur ekonomi yang tidak berpihak, kemiskinan struktural. Perkawinan anak tidak punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental remaja. Itu persepsi. Mereka kan biasa pakai parang ya, mereka akan diancam dengan parang gitu kalau mereka tidak tunduk untuk dinikahkan. Nah, perkawinan anak seringkali adalah akibat buruk karena solusi itu mau segera ada gitu dalam jangka cepat ya.